Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Darmawan dengan NIM 120230077. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas remedial UTS penilaian lahan dan properti tentang proses penilaian sesuai dengan SPI edisi 7 tahun 2018. Dengan topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini sebagai berikut: 1. Lingkup penugasan. 2. Implementasi. 3. Pelaporan penilaian. Lingkup penugasan sendiri adalah dasar dalam pengaturan kesepakatan penugasan, penilaian, penentuan asumsi dan batasan penilaian, dan pengatur hal-hal yang prinsip dalam kesepakatan pemberian yang jasa oleh penilai kepada pemberi tugas. Selanjutnya, definisi penugasan atau identifikasi masalah terbagi menjadi 6 sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pemberi tugas dan penggunaan laporan. Identifikasi pemberi tugas sendiri adalah seseorang atau kelompok di mana dapat memberikan tugas. Sedangkan penggunaan laporan adalah seorang atau kelompok sebagai pengguna hasil penilaian dan hasil peningkatan penugasan, penilaian dan pemberian tugas. 2. Penentuan tujuan penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki dari keperluan internal manajemen. 3. Penentuan dasar nilai sendiri harus memenuhi dan sesuai dengan tujuan penilai. 4. Identifikasi objek penilaian dan hak kepemilikan yang terbagi menjadi objek penilaian yang berada di luar Indonesia dan objek penilaian yang berada di dalam Indonesia. Misalnya, tanggal penilaian adalah tanggal saat dilakukan penilaian itu. Selanjutnya, asumsi dan kondisi pembatas. Asumsi sendiri merupakan data atau informasi dan objek penilaian yang dilakukan. Kondisi pembatas merupakan keseluruhan dalam lingkup penguasaan, merupakan hasil dari penugasan. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama, pengumpulan atau pemilihan data yang terdiri dari data umum seperti wilayah, kota, properti yang dinilai, dan lingkungan di sekitar properti yang dinilai. 2. Data khusus yang diperoleh dari partisipasi pasar berupa pelapor, agen pelapor, dan manajemen. 3. Data permintaan dan penawaran yang digunakan untuk data perbandingan transaksi, penawaran, sewa, tingkat huni, dan pendapatan. Selanjutnya, analisis data yang terbagi menjadi 2, yaitu analisis data pasar merupakan analisis terkait kondisi pasar yang terkait penawaran dan kemitraan. Selanjutnya, analisis HPU merupakan identifikasi pengembangan atau penggunaan optimal dan pembanding. Selanjutnya, setelah dilakukan penilaian tanah, akan dilakukan pendekatan penilaian yang terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Pendekatan pasar merupakan pendekatan yang menggunakan data penjualan dan penawaran atas properti yang sebanding maupun yang hampir sebanding, di mana nilai properti didasarkan pada suatu proses pembandingan. Umumnya properti yang dinilai dibandingkan dengan transaksi seperti sebandingan telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses penjual belian. Selanjutnya, pendekatan pendapatan digunakan untuk menilai properti yang menghasilkan pendapatan terkait erat dengan investasi jangka panjang, sehingga faktor tingkat pengambilan harus dapat mengakomodasikan unsur resiko dan penghasilan dari investasi properti tersebut untuk jangka panjang. Selanjutnya, pendekatan biaya menghasilkan identifikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, di mana pembeli tidak akan membayarkan suatu aset lebih dari pada biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara pada saat pembelian atau konstruksi. Selanjutnya, pelaporan penilaian adalah pelapor penilaian dalam penyusunan laporan penilaian yang disusun dan sesuai bentuk dan sifat laporan yang disesuaikan dari kebutuhan pemberian tugas. Sekian
video dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.